warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Lina di channel SKB Kemen LHK. Seperti video sebelumnya, di video kali ini saya akan kembali membahas soal-soal SKB Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan kisi-kisi permanpan RB terbaru dan tetap berdasarkan FR dari teman-teman yang sudah ikut tes SKB sebelumnya. Dan sebelumnya saya mohon untuk dukungan dari teman-teman dengan cara klik like dan subscribe serta share dan komen di channel YouTube saya, dan nantikan updatean soal di video selanjutnya. Langsung saja kita ke soal. Nomor 1, parameter baku mutu emisi sumber tidak bergerak bagi ketel uap yang menggunakan bahan bakar gas adalah A. SO2 dan NO2, B. H2SO4 dan HCl, C. CO2 dan HF, D. Cl2 dan H2S, E. NH3 dan NO2. Jawaban adalah A. SO2 dan NO2. Pembahasan. Ketel uap adalah sebuah alat penghasil panas yang menggunakan bahan baku air atau minyak yang dipanaskan dengan bahan bakar biomasa, minyak, batu bara, dan atau gas. Bahan bakar gas adalah bahan bakar berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas. Baku mutu emisi sumber tidak bergerak bagi ketel uap adalah batas maksimum emisi dari ketel uap yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam lingkungan. Baku mutu emisi sumber tidak bergerak bagi ketel uap yang menggunakan bahan bakar gas adalah sulfur dioksida atau SO2 dan nitrogen oksida atau NO2. Lebih lanjut dapat dilihat pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2007 tentang baku mutu emisi sumber tidak bergerak bagi ketel uap. Soal nomor 2, salah satu parameter baku mutu emisi tidak bergerak bagi ketel uap adalah nitrogen oksida atau NO2. Berapa ukuran batas maksimum NO2 yang diperbolehkan masuk ke lingkungan jika bahan bakar yang digunakan ketel uap adalah batu bara? A. 650 mg per M pangkat 3, B. 700 mg per M pangkat 3, C. 800 mg per M pangkat 3, D. 825 mg per M pangkat 3, E. 1000 mg per M pangkat 3. Jawaban adalah D. 825 mg per pangkat 3. Pembahasan. Baku mutu emisi sumber tidak bergerak bagi ketel uap adalah batas maksimum emisi dari ketel uap yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam lingkungan. Bahan bakar yang digunakan untuk memanaskan ketel uap terdiri dari biomasa berupa serabut atau cangkang, biomasa berupa ampas atau daun tebu kering, biomasa lainnya, batu bara, minyak, gas, dan gabungan. Baku mutu untuk parameter nitrogen oksida atau NO2 berdasarkan bahan bakar yang digunakan untuk memanaskan ketel uap adalah: untuk bahan bakar yang menggunakan biomasa berupa serabut atau cangkang sebesar 800 mg per M3, biomasa berupa ampas atau daun tebu kering 800 mg per M pangkat 3, biomasa lainnya 1000 mg per M pangkat 3. Bahan bakar yang menggunakan batu bara sebesar 825 mg per M pangkat 3, bahan bakar minyak 700 mg per M pangkat 3, dan bahan bakar gas 650 mg per M pangkat 3. Soal nomor 3, baku mutu emisi untuk parameter sulfur dioksida yang dihasilkan dari proses pembakaran dari turbin gas menggunakan bahan bakar minyak pada kegiatan industri minyak dan gas bumi adalah: A. 150 mg per Nm pangkat 3, B. 400 mg per Nm pangkat 3, C. 650 mg per Nm pangkat 3, D. 700 mg per Nm pangkat 3, E. 800 mg per Nm pangkat 3. Jawaban adalah B. 400 mg per Nm pangkat 3. Pembahasan. Baku mutu emisi sumber tidak bergerak bagi usaha atau kegiatan minyak dan gas bumi meliputi kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi, unit pengolahan minyak, kilang LNG dan pengangkutan, penyimpanan dan niaga minyak dan gas bumi. Emisi dari kegiatan tersebut bersumber dari proses pembakaran, proses produksi, dan emisi fugitif.
Emisi dari proses pembakaran meliputi emisi dari mesin pembakaran dalam, turbin gas, ketel uap, pembangkit uap, pemanas proses, pengolahan panas, dan suar bakar. Bahan bakar yang digunakan dalam proses pembakaran adalah minyak dan gas. Baku mutu emisi proses pembakaran dari turbin gas menggunakan bahan bakar minyak untuk parameter sulfur dioksida adalah sebesar 650 mg per Nm pangkat 3. Jika bahan bakar yang digunakan adalah gas, maka baku mutu emisi untuk parameter sulfur dioksida adalah sebesar 150 mg per Nm pangkat 3. Seperti yang tadi diingat, kalau baku mutu emisi itu merupakan batas maksimum emisi yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam lingkungan. Untuk lebih jelasnya, buka Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2009 tentang baku mutu emisi sumber tidak bergerak bagi usaha dan atau kegiatan minyak dan gas bumi. Soal nomor 4. Berikut ini yang bukan merupakan sumber emisi fugitif yang dihasilkan dari kegiatan kilang LNG dari industri minyak dan gas bumi adalah: A. Emisi dari kebocoran kompresor. B. Emisi dari kebocoran katup. C. Emisi dari instalasi pengolahan air limbah. D. Emisi dari insinerator gas kecut. E. Emisi dari tangki timbun. Jawaban adalah D. Emisi dari insinerator gas kecut. Pembahasan. Sumber emisi fugitif adalah emisi yang secara teknis tidak dapat melewati cerobong, ventilasi atau sistem pembuangan emisi yang setara. Kegiatan kilang LNG atau liquid natural gas adalah kegiatan proses pengolahan gas alam menjadi fasa cair dengan proses pendinginan sampai suhu yang sangat rendah pada tekanan atmosfer. Emisi dari kegiatan kilang LNG pada industri minyak dan gas bumi bersumber dari: yang pertama, proses pembakaran yang meliputi emisi dari mesin pembakar dalam, turbin gas, ketel uap, pembangkit uap, pemanas proses, dan suar bakar. Nomor 2, proses produksi yang meliputi emisi dari boil off gas dan insinerator gas kecut. Yang ketiga, emisi fugitif yang meliputi emisi akibat kebocoran katup, plensa, pompa, kompresor, alat pelepas tekanan, kebocoran dari peralatan proses produksi dan komponen-komponennya, serta emisi dari tangki timbun dan instalasi pengolahan air limbah. Nomor 5, di bawah ini yang bukan merupakan sumber emisi dari kegiatan pertambangan biji nikel adalah: A. Product dryer. B. Dryer. C. Furnace. D. Reduction kiln. E. Rotary kiln. Jawaban adalah E. Rotary kiln. Pembahasan. Sumber emisi dari kegiatan pertambangan biji nikel adalah: 1. Nikel mate. 2. Tanur reduksi atau reduction kiln. 3. Tanur pengering atau dryer. 4. Tungku listrik atau furnace. Dan 5. Pengering produk atau product dryer. Parameter baku mutu emisi kegiatan pertambangan biji nikel adalah: yang pertama, sulfur dioksida atau SO2. Yang kedua, nitrogen oksida atau NO2. Yang ketiga, total sulfur tereduksi atau H2S. Yang keempat, seng. Yang kelima, nikel. Yang keenam, partikulat. Dan yang ketujuh, opasitas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2014 tentang baku mutu emisi tidak bergerak bagi usaha dan atau kegiatan pertambangan. Nomor 6. Suatu sistem yang bertujuan untuk menentukan kuantitas kadar suatu parameter emisi atau laju aliran melalui pengukuran secara periodik yang digunakan baik secara in situ di dalam cerobong maupun secara ekstraksi dengan alat pengukuran yang dipasang di dekat cerobong. Di dalamnya adalah pengukuran yang didasarkan oleh pengambilan sampel secara individual dari cerobong disebut: A. Sistem pemantauan emisi. B. Sistem tanggap darurat emisi. C. Continuous Emission Measurement System. D. Manual Emission Measurement System. E. Catalyst Emission Measurement System. Jawaban adalah C. Continuous Emission Measurement System. Pembahasan. Setiap penanggung jawab kegiatan atau usaha pertambangan minyak dan gas bumi wajib melakukan inventarisasi emisi, pengelolaan emisi, pemantauan emisi,
pelaporan hasil pemantauan emisi, dan penanganan kondisi darurat pencemaran udara. Pemantauan emisi dilakukan dengan dua cara, yaitu CEMS atau Continuous Emission Measurement System dan manual. Soal nomor 7, pelepasan gas-gas hidrokarbon yang disengaja dan bersifat kontinu atau tidak menerus yang dihasilkan dari kegiatan operasi minyak dan gas, yaitu dari proses separasi fluida ke udara terbuka melalui cerobong tetap disebut A. Venting, B. Boil off gas, C. Process heater, D. Flaring, E. Fluid Catalytic Cracking Unit. Jawaban adalah A. Venting. Pembahasan boil off gas adalah emisi gas metan dari LNG atau liquid natural gas akibat panas udara ambien dan perubahan tekanan barometrik. Proses heater atau pemanas proses adalah peralatan berbahan bakar cair maupun gas yang berfungsi menghasilkan air panas dan atau uap dan atau untuk kebutuhan pemindahan energi lainnya. Flaring atau pembakaran suar bakar adalah pembakaran secara kontinu maupun yang tidak menerus dari gas-gas yang dihasilkan oleh kegiatan operasi minyak dan gas pada cerobong tetap atau stationary stack baik vertikal maupun horizontal. Fluid Catalytic Cracking Unit atau perengkahan katalitik alir adalah proses perengkahan minyak dengan menggunakan butiran katalis halus yang mengalir terus-menerus antara reaktor dan regenerator dengan menggunakan udara, uap minyak, dan uap air sebagai bahan pendorong. Sekian soal-soal dari saya di video kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman, dan jika ada yang salah mohon dikoreksi. Nantikan soal-soal lainnya di video saya selanjutnya. Maka dari itu teman-teman, klik like dan subscribe-nya ya, karena like dan subscribe itu gratis. Oke, terima kasih.